Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Revolt Official Channel. Hari ini kita bersama dengan sahabat saya yang sudah lama tidak bersua dalam tatap muka, tatap maya, ada beberapa kali. Beliau adalah Bang Dedi Triadi atau sering juga disebut dengan Dedi Rimbo. Beliau aktivis LSM semasa kuliah, aktivis mahasiswa juga, dan beliau sekarang hijrah ke Jakarta. Selamat Pak Dedi, Bang Dedi. Halo Bang Dedi, bisa dengar suara saya Bang Dedi? Ya, jelas sekali Bang Eka. Oke, Bang Dedi. Hari ini kita di Padang, kalau Bang Dedi lihat banyak pemberitaan belakang ini terkait dengan banyaklah kritikan kepada pemerintah kita maupun juga ke legislatif. Diskusinya adalah apakah kemudian legislatif kita dapatkah merepresentasikan masyarakat. Semestinya kan kalau dalam fungsinya tentu adalah legislatif merepresentasikan masyarakat. Sebetulnya selain lembaga legislatif, representasi masyarakat itu juga menjadi bahagian dari civil society. Dan civil society itu salah satunya, dan bagi saya yakinilah bahwasanya yang paling berhak menerima yang menjadi civil society itu adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Bang Dedi ini kan sudah bertungkus lumus di LSM ini. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini, kondisi sekarang, masih bisakah kita berharap kepada LSM sebagai representasi masyarakat? Iya, wah, ini pembahasan yang berat ini Bang Eka. Tidak ringan. Saya tadi berharap pembahasannya sedikit ringan, agak sedikit banyak tertawa. Ternyata ini membungkam saya karena berat sekali pembahasannya. Mungkinkah atau masih layakkah LSM disebut sebagai representasi masyarakat? Ya. Wah, ini apa namanya? Saya ingat bahwa pertama Fakih itu dia Mansur Fakih ini maksudnya Pak Dedi. Mansur Fakih ya, Mansur Fakih itu membedah isi kepala LSM. Dia bicara ideologi LSM. Ya. Nah, lalu Sebastian Saragih dia membedah perut LSM. LSM ini isi perutnya apa, dia makan dari mana dan segala macam. Nah, saya baru sempat beberapa waktu lalu itu membedah dada aktivisnya, belum dada LSM-nya. Nah, jadi saya mengira ada ini Fakih bicara bedah kepalanya ya, iya, ide-idenya. betul. Kalau Pak Dedi ini dadanya nih. Dia membelah perutnya, dan sekarang ini saya baru sempat membedah dadanya aktivis LSM, tentang kerelawanan aktivis LSM, humanisme aktivis LSM waktu itu. Ya, Nah, perlu saya sekarang jelaskan juga nih dikit sebelum Pak Dedi menjelaskan. Pak Dedi ini S2 beliau sedang menulis tentang kerelawanan aktivis LSM. Gitu ya, Pak Dedi ya? Betul sekali, Bang Eka. Lanjut. Ya, nah saya kira ini Bang Eka bahkan membedah dada LSM dalam konstruksi sosial politik. Wah, ini luar biasa. Ini bagi saya ini tantangan juga dan harapan sebetulnya untuk Bang Eka menuliskan itu atau meneliti itu nih dalam konteks sosial politik ya. Bang Eka, saya sebelum kita lanjut bicara mungkin juga perlu agak sedikit berhati-hati membicarakan LSM saat ini, karena menurut saya definisinya sudah semakin banyak. Pengistilahan LSM itu sendiri hari ini kita kenal ada LSM, lalu ada NGO, terus non-government organization ya, terus ada sebagian orang mengadopsi istilah NGO menjadi ornof. Lalu di sisi lain LSM ini juga erat kaitannya dengan KSM juga, kelompok swadaya masyarakat. Nah, lalu setelah itu kita kenal juga istilah CBO waktu itu kalau saya nggak salah, community based organization. Nah,
sekarang yang sedang marak istilah baik oleh pemerintah maupun oleh teman-teman non pemerintah. Saya mendengar juga istilah yang akrab hari ini itu adalah CSO, CSO. Civil Society Organization. Ya. Nah, jadi menurut saya kita perlu juga sedikit membicarakan penamaan-penamaan yang begitu beragam itu Ya. dalam konteks apa? Apakah ini menegaskan ada sistem kelas di NGO atau LSM atau apa gitu ya? Ya. Ya. Saya tidak berani juga berasumsi. Tapi yang pasti, mungkin sebelum kita bicara tentang representasi, Bang Eka, Ya. sedikit kita mengulas mungkin makhluknya LSM di Indonesia Ya. yang Apa sebenarnya makhluk itu? penamaannya sangat khas Ya. dengan kesejarahan Indonesia. Hampir di semua negara namanya tetap NGO, tapi NGO. Indonesia itu mengenal LSM. Nah, Itu ini apakah NGO itu tidak sekedar peralihan bahasa saja menjadi bahasa Indonesia menjadi LSM? oh tidak, karena ini apa Ya. namanya? Ini syarat dengan konfliktual ya menurut saya Ya. kondisinya, sehingga lahirlah LSM. Itu kita tahu kalau NGO dari luar, terutama daerah utara-utara ya, Eropa dan Amerika itu kan mereka lahir karena dampak Perang Dunia Pertama. Banyak anak-anak yatim dan terlantar, banyak masyarakat tidak bisa mengakses makanan dan obat-obatan, sehingga lahirlah saat itu yang namanya NGO ini. Nah, tapi berbeda dengan daerah yang selatan. Daerah selatan kecenderungannya seperti Indonesia, India, itu mereka lahirnya bukan karena dampak perang, tapi adalah karena semangat untuk melawan penjajahan. Itu di banyak literatur dan juga di dalam tulisan saya itu menyebutkan bahwa yang mulai dari lahirnya Budi Utomo dicanangkan atau itu menjadi momentum lahirnya LSM di Indonesia. LSM. Secara luas ya artinya ya. Jadi Budi Utomo itu dianggap sebagai LSM pertama di Indonesia. Betul sekali. Okay. Nah, jadi lahirnya Budi Utomo tahun 08 itu awal dari adanya LSM di Indonesia. Lalu susul-menyusul dengan PBI, Persatuan Bangsa Indonesia. Ada Serikat Dagang Indonesia, SDI ya waktu itu ya. Ya, jadi mereka isunya pada perjuangan kemerdekaan itu adalah tentang pemenuhan kebutuhan mendesak. Termasuk kebutuhan mendesak itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan dianggap kebutuhan mendesak saat itu. Bagaimana orang buta huruf bisa tulis baca? Bagaimana? Jadi itu yang menjadi misi dari LSM di pra kemerdekaan. Di vokal isunya pada awal kemerdekaan adalah pendidikan. Pendidikan dan pemenuhan kebutuhan mendesak. Termasuk kebutuhan sosial, kebutuhan untuk konsumsi dan segala macam. Nah, lalu setelah merdeka ini agak sedikit unik ini. Pada masa Orde Lama, LSM ini awalnya mulai kalah pamor dibanding euforia kemerdekaan dan karismatiknya Orde Lama waktu itu. Jadi sehingga pelan-pelan LSM ini mulai mengabur ya. Nah, kembali lagi setelah itu sekitar ya tahun-tahun 50-an itu mulai lagi ada isu-isu kedermawanan. Di Orde Lama itu ya. Karena sudah mulai ada persoalan-persoalan di sana. Ya disitulah fase-fase kita mengenal ada PKBI, ada LSD, ada PPKS, ada IPP. IPP ini Ikatan Petani Pancasila. Ini keren sekali waktu itu ya. Itu zaman itu munculnya organisasi-organisasi yang itu muncul dari rahimnya masyarakat atau itu bentukan negara, Bang Dedi? Itu mereka lahir itu belum ada bentukan negara saat itu. Karena negara belum merasa bahwa terganggu ya, kekuasaan akan terganggu dengan lahirnya mereka. Sehingga mereka lahir dari tokoh-tokoh
Oke. hampir sama dengan pendahulunya waktu itu Dr. Sutomo ya dan teman-teman. Berarti kalau tahun 1950 itu berbarengan munculnya dengan partai-partai politik kita berarti? Betul sekali. Jadi Nah, banyak yang kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat pada pra kemerdekaan itu bahkan mulai merambah menjadi ormas. oke. Jadi perkembangan kebutuhan zaman ya saat itu. Ya, ya. Nah, pada 50-an itu sebetulnya sudah mulai banyak NGO asing yang mau datang ke Indonesia untuk membantu proses pembangunan. Cuman mulai 50 ke atas itu kondisi politik internal Indonesia agak sedikit kisruh ya, kisruh politik 50-an. Banyak pergolakan-pergolakan di daerah. Jadi itu mereka terhalang dengan regulasi untuk masuk karena kisruh-kisruh begitu. Seperti CARE, Save the Children, waktu itu sudah mulai mau masuk Indonesia tahun 50-an, tapi ya dengan kisruh politik kita, jadi akhirnya terhalang. Yang disebut Nah, tadi LSM luar negeri ya? iya Ada ya? LSM luar negeri, betul sekali. Nah, kita naik ke Orde Baru. Nah, Ya. ini fase yang menarik perkembangan LSM. Ini disebut juga banyak kalangan itu formative year ya. Tahun formasi dari LSM ini mulai beragam. Nah, kalau saya menamakan ini golden year. Jadi tahun emasnya LSM. Ya. Karena tahun Orde Baru itu di situ muncul banyak model, banyak format LSM, dan pada tahun itu juga baru mulai ada donor, Bang Eka. Jadi sebelum-sebelumnya itu langka sekali ya, donor ya, lembaga donor ya. Nah pada Orde Baru itu sudah mulai banyak. Tahun sebelumnya benar-benar dari swadaya masyarakat berarti Betul kehadiran sekali. organisasi-organisasi ini. Betul sekali, itu betul-betul swadaya, memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada, bagaimana supaya pelayanan-pelayanan dengan isu kedermawanan ini berjalan gitu. Nah, di Orde Baru baru itu semua mulai bergerak beragam ya. Nah, isu mereka tetap pertama melanjutkan isu kedermawanan karena LSM pada Orde Lama masih tetap ada di Orde Baru. Cuman sudah mulai ada waktu itu pengerjaan proyek-proyek mikro pedesaan yang salah satu yang menginisiasinya itu Yayasan Sosial Tani ya waktu itu yang berkembang menjadi 2 lembaga. Ada Bina Desa kita kenal dan ada Bina Swadaya. Ya betul, itu dari Yayasan Sosial Tani asalnya. Nah mereka itu membina KSM, kelompok swadaya masyarakat, yang saat itulah KSM menjadi istilah baru ya pada Orde Baru ini. Lahirlah KSM, atau kalau di luar itu namanya kan CBO ya, Community Based Organization. Ya. Betul. Ya kayaknya kalau penggunaan istilah CBO ini agak mirip dengan KSM itu kayaknya. Kalau kita lihat definisinya ya. Betul sekali. Ya. Nah, kayaknya kalau CBO sama KSM ini benar-benar membangun definisi LSM itu berdasarkan di mana dia bergerak, di level mananya. Betul sekali Kanda. Ya. Jadi mereka betul-betul milik komunitas, dibangun oleh komunitas. Nah, teman-teman LSM nanti memperkuatnya gitu. Nah, pada saat itu, pada saat era LSM mulai membangun CBO atau KSM ini, itu pergerakan sudah mulai ke menumbuhkan sikap kritis ya, dan demokratisasi. Ini sudah mulai tajam gerakannya. Kalau menurut Mansur Fakih ini sudah radikal transformatif ya pada Orde Baru ini. Karena tahun 70-an kita tahu di era 70-an itu lahirlah YLBHI, lahirlah LP3ES, lahirlah YLK, YIS, LSP dan teman-teman yang lain yang sudah mulai membangun jejaring 80-an ya. Nah, itu format baru LSM pada era itu, belum ada dilakukan pada era sebelumnya.
pada fase itu sudah mulai mengkritisi struktur berarti, Bang Deddy? Betul sekali, karena mengkritisi struktur, dampak-dampak pembangunan, ya, bagaimana mengkritisi demokratisasi waktu itu. Nah, sehingga tercatat kalau di catatan saya itu ada 669 LSM di Indonesia waktu itu. Itu jadi peningkatan luar biasa berarti? Betul sekali, dari era sebelumnya. Nah, ini bertahan, perkembangan ini menjadi pesat, itu bertahan sampai akhir 80-an, tepatnya tahun 89, Bang Eka. Karena 89 itu ada satu kejadian yang membuat kita sampai hari ini kenal istilah LSM. Nah, itu yang titik krusialnya menurut saya. Sebelumnya Indonesia tidak pernah memperhitungkan atau meributkan atau mungkin tidak banyak yang mempedulikan istilah nama. Semua orang menyebut misalnya YLBHI, ya berarti LBH. Ya, LBH. Dia adalah LSM atau ANU segala macam, itu nggak peduli gitu ya. Yeah. Nah, insiden Brussel istilah kita, tahun 89, munculnya memorandum dari Walhi waktu itu di dalam acara di Brussel, menyurati secara langsung Presiden Bank Dunia, menyampaikan protes terhadap dampak pembangunan Kedung Ombo oleh Orde Baru waktu itu. Nah, jadi salah satu rekomendasi Brussel itu tentang Indonesia berarti ya? Ya, Kedung Ombo itu Walhi yang menaikkan isu itu. Nah, pada saat itu sampai penguasa Orde Baru waktu itu mengklaim bahwa ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak patriotis yang dilakukan oleh kalangan non-pemerintah. Nah, begitu ya. Jadi ribut dan... Oh, ini yang peristiwa ketika Presiden Soeharto waktu itu lagi kunjungan kerja ke Jerman, lalu ada aksi di Jerman ya? Iya, betul, karena itu dibawa dari Brussel ya, dari hasil memorandum Brussel waktu itu. Nah, sebetulnya kenapa sampai berani si kawan-kawan pada zaman itu? Nah, sebetulnya ini sangat selaras dengan pergerakan mahasiswa sebenarnya, Kanda. Jadi kalau kita bicara masalah aktivisme, berarti kita bicara bagaimana pergerakan mahasiswa saat sebelumnya dan atau saat itu. Jadi kita sangat kenal ya, ini adalah pergerakan mahasiswa pasca Malari 74 ya. Itu yang membuat semangat para aktivis ini semakin kuat sehingga mulai tembus ke sikap kritis demokratisasi dan mereka sudah mulai berjejaring. Jadi seperti Walhi sampai ke Brussel itu kan mereka sudah berjejaring internasional artinya. Iya. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti itu lahirlah perdebatan di Indonesia antara pemerintah dan non-pemerintah. Sehingga kalau ada teman-teman yang menamakan dirinya Ornop waktu itu, wah itu sangat berani. Itu sangat ya ini hal yang sangat mengerikan ya bagi kekuasaan, sehingga akan melakukan tindakan apa saja untuk menghilangkannya gitu ya. Nah, Ornop kesannya seperti oposisinya pemerintah ya. Betul. Jadi ini seperti konfliktual ya. Mendikotomi secara langsung begitu. Nah, di sanalah lahirnya seorang tokoh yang sangat disegani oleh pemerintah maupun non pemerintah saat itu, yaitu yang kita kenal dengan Emil Salim. Emil Salim. Ya, Emil Salim lah yang mencari jalan tengah sehingga lahirlah kesepakatan dari pihak pemerintah dan non-pemerintah memberikan penamaan LSM. Terima kasih Bang Deddy diskusinya. Kita sambung diskusinya di Bang Eka. Terima kasih banyak. Sukses di perantauan sana. Jangan lupa, COVID selesai kita kumpul di Padang, Bang Deddy. Oh pasti, itu pasti. Kita akan kembali berkumpul di peraduan kita ya. Oke. Terima kasih Bang Deddy. Siap Bang Eka, terima kasih. Salam semua. Waalaikumsalam.